Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita memiliki sebuah pipa lagi, ini adalah lubangnya ya, lubang pipa di mana di sini akan masuk air dengan kecepatan input sebesar VI ya. Dan dia juga memiliki tekanan input sebesar PI dan lubang input ini akan memiliki luas sebesar AI ya. Lalu di sini pipanya akan menyambung ke sini dan dia akan semakin mengecil ya, semakin sini dia akan semakin mengecil ya, dan di sini adalah lubang di mana air ini akan atau fluida dalam pipa ini akan keluar dengan kecepatan V2. Lalu ini kita akan memiliki tekanan ini juga akan sebesar P2. Jadi tekanan fluida pas sewaktu dia keluar dari lubang ini akan sebesar P2 dan lubang output ini akan memiliki luas A2 di sini ya. Dan sekarang kita lihat, misalkan kita menyimpan pipa ini, jarak dari tengah lubang input ini terhadap permukaan bumi atau ya permukaan bumi ya, terhadap tanah sebesar H1, dan sama halnya di sini ya, jarak tengah dari lubang output si pipa ini terhadap permukaan tanah. Jadi di sini juga ini akan sebesar misalkan ya H2. Dan sekarang di sini kita lihat ya, kalau fluida dia akan masuk ke dalam pipa ini dari lubang inputnya dan dia akan terus berjalan sampai lubang outputnya di sini. Dan kita punya hukum konservatif energi di mana kalau energi yang masuk ini akan sama dengan energi yang keluar di sini, sehingga kita memiliki di sini energi yang berada pada bagian input pipa ini akan sama dengan energi yang terjadi pada yang pipa output di sini ya. Maka dari itu di sini di bagian lubang inputnya kita akan memiliki usaha yang dilakukan fluida pada lubang input ini dikalikan dengan energi kinetik pada lubang input ini dikalikan dengan energi potensial ya. Dan sekarang kita kalikan dengan energi kinetiknya pada lubang input ini ya, dan ini sama dengan energi yang terdapat pada lubang outputnya. Ini sama dengan usaha di lubang output ditambah dengan energi potensial di output dan ditambah dengan energi kinetik di lubang output. Dan kita sudah membicarakan ya banyak mengenai energi potensial dan energi kinetik di sini. Tapi kita lihat kalau di sini kita memiliki usaha di sini ya. Jadi energi ini merupakan perjumlahan dari usaha yang dilakukan ditambah dengan energi kinetik dan energi potensial yang terjadi pada sistem. Dan kita sudah banyak membicarakan mengenai energi potensial dan energi kinetik. Sekarang kita akan fokus juga terhadap usaha yang dilakukan pada sistem ini ya. Jadi usaha yang terjadi pada sistem ini kita perhatikan di bagian inputnya, maka usaha ini akan sama dengan gaya yang terjadi pada input dikalikan dengan jaraknya. Jadi misalkan pada periode T second, air atau fluida ini akan bergerak sejauh ini ya. Jadi kita lihat jarak ini akan sama dengan kecepatan fluida tersebut dikalikan dengan waktunya. Jadi kita misalkan mau bekerja dengan waktu sebesar T second, maka ini akan menjadi jaraknya. Dan sekarang kita lihat gaya yang terjadi pada bagian input ini. Jadi gaya ini akan sama dengan tekanan fluida ketika dia masuk ini dikalikan dengan luas dari lubang fluida ini ya, lubang inputnya, sehingga kita punya F1 dibagi A1 dikalikan dengan A1. Jadi kita sedikit merubah persamaan ini di mana kita mengalihkan A1 per A1. Lalu ini kita kalikan dengan jaraknya ya, di mana jarak ini merupakan kecepatan input dikalikan dengan waktunya di sini. Oke, sekarang kita tahu ya kalau misalnya tekanan ini akan sama dengan si gaya dibagikan dengan luas areanya, sehingga kita punya P1 ini dikalikan A1 dikalikan V1 kalikan T,
Dan kita lihat di sini kita punya A1, di mana A1 ini merupakan luas dari penampang atau lubang masuk pipa ini, yaitu luas yang ini ya. Ini dikalikan dengan yang di sini ya, dengan jarak yang ditempuh oleh fluida ini, dan jelas di sini dia akan membentuk sebuah silinder. Setelah T detik, maka bentuk di sini akan sama dengan volume dari fluida yang terjadi setelah T second tersebut. Maka kita bisa sebut ini sebagai volume I atau volume input. Dan kita tahu ya, kalau di sini kita punya kerapatan atau densitas dari atau massa jenis ya dari fluida ini sama dengan masanya dibagikan dengan volume. Maka dari itu kita bisa ubah sedikit, kalau volume dikalikan massa jenis akan sama dengan massa, dan volume ini akhirnya akan jadi massa dibagikan dengan rho atau massa jenisnya ya. Maka di sini kita substitusikan rho ini ke dalam kita substitusikan volume ini ke dalam massa per rho-nya ya. Jadi kita punya tekanan PI dikalikan dengan massa dibagi dengan rho. Ini jadi massa inputnya ya. Ini dibagikan dengan rho fluidanya. Dan ini adalah persamaan dari, setelah kita ubah sedikit ya, ini merupakan persamaan dari usaha yang dilakukan pada lubang input. Dan ini juga akan berlaku hal yang sama ya di lubang output ya. Di lubang output ini karena massa air yang masuk akan sama dengan massa air yang keluar, sehingga massa di sini akan sama ya. Massa ketika pada T second ini akan sama di lubang input dengan lubang output. Ini adalah usaha yang terjadi pada lubang input maupun lubang output akan sama ya persamaannya ya. Dan sekarang kita lihat energi potensial di lubang input dari sistem ini akan sama dengan, kita tahu ya kalau persamaan energi potensial ini sama dengan massa dari fluida ini dikalikan dengan gravitasi, lalu dikalikan dengan tinggi dari titik massa fluida ini terhadap permukaan bumi. Maka kita punya H1 di sini, dan kita punya energi kinetik di lubang input ini akan sama dengan setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat ya. Jadi kita punya massa fluidanya, lalu kita kalikan dengan kecepatan input fluidanya dikuadratkan dan dibagi dengan 2. Ini adalah energi kinetik pada lubang input. Dan sekarang kita lihat seberapa banyak energi yang telah masuk ke dalam sistem. Di sini akan sama dengan usaha yang terjadi pada sistem, lalu dikalikan dengan energi potensial dan dikalikan dengan energi kinetiknya. Dan kita akan samakan energi input dengan energi output, tapi kita hapus dulu yang ada di bagian sini. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Jadi total energi yang masuk ke dalam sistem ini akan sama dengan total energi yang keluar dari sistem ini tentunya. Dimana total energi yang masuk atau pada lubang input ini akan sama dengan usaha yang terjadi pada lubang input ini, yaitu sama dengan tekanan input dibagi dengan massanya, dikali dengan massa dibagi dengan massa jenisnya. Massa jenis dari fluida ini merupakan usaha yang terjadi di lubang input. Ini ditambah dengan energi potensial di lubang input. Ini sama dengan massa yang terjadi setelah T second. Ini dikalikan dengan gravitasi, lalu dikalikan dengan jarak titik pusat si air ini terhadap permukaan bumi ya, yaitu H1 ya. Jadi di sini kita asumsikan kita berada di bumi, maka kita memiliki G ini sebesar konstanta gravitasi di bumi aja ya, 9,8 sekian, dan ini adalah energi potensial di lubang input. Dan kita punya di sini massa fluida dikalikan kecepatan input fluida dikuadratkan dibagi 2. Ini merupakan energi kinetik dari pada lubang input di sini. Dan karena hukum konservatif energi mengatakan energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar, maka dari itu di bagian yang output juga kita akan memiliki persamaan yang mirip di sini. Maka dari itu kita hapus dulu aja. Maka dari itu persamaan di sini akan sama dengan total energi yang keluar di lubang outputnya.
Oke, sekarang ini akan sama dengan energi yang keluar di lubang outputnya, di mana energi yang keluar di lubang outputnya akan sama dengan usaha yang terjadi di lubang output, atau sama dengan tekanan output dikalikan massa fluida yang keluar dibagi dengan rho, ditambah dengan energi potensialnya ya, energi potensial yang terjadi di lubang output, di mana ini H2 ini adalah jarak dari permukaan bumi sampai ke titik pusatnya. Dan ini ditambah dengan energi kinetik di lubang output. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.